Oke, kali ini kita mau bedah satu topik yang, sering banget bikin orang bingung, bahkan kadang dianggap tabu, politik. Tapi kita akan coba lihat dari kacamata Alkitab. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan klasiknya. Banyak yang bilang politik itu kotor, penuh kompromi, penuh intrik. Jadi, buat kita sebagai orang beriman, apa lebih baik main aman aja, menjauh? Atau jangan-jangan kita justru dipanggil untuk masuk ke dalamnya? Oke, untuk menjawab itu, kita perlu bangun fondasinya dulu nih. Sebenarnya iman sama politik itu beneran dua dunia yang harus dipisahkan, atau keduanya justru ada di bawah satu kedaulatan yang sama? Jawabannya ada di ayat ini. Jelas banget dibilang, Tuhan itu bukan cuma penguasa urusan rohani, dia adalah hakim, pemberi hukum, sekaligus raja atas segalanya. Artinya, nggak ada satu jengkal pun dari hidup kita, termasuk urusan politik, yang berada di luar jangkauannya. Kalau kita udah pegang prinsip itu, sekarang mari kita lihat teladan yang paling utama, Yesus sendiri. Gimana sih cara dia berinteraksi dengan sistem politik dan kekuasaan di zamannya? Ini bisa jadi pencerahan buat kita. Poin pertama yang paling dasar, Yesus itu nggak pernah jaga jarak. Dia nggak hidup di menara gading, justru sebaliknya. Dia turun langsung ke tengah-tengah dunia yang waktu itu jujur aja rusak parah. Ada penindasan dari Kekaisaran Romawi, pemimpin agamanya korup, tapi dia nggak menghindar, dia masuk dan terlibat. Masih ingat kan cerita waktu Yesus dicobai di padang gurun? Iblis menawarinya semua kerajaan dunia. Coba bayangin, itu tawaran politik paling menggiurkan. Kekuasaan instan dengan cara kompromi. Tapi Yesus menolaknya mentah-mentah. Ini menunjukkan kalau jalannya bukan jalan pintas kekuasaan, tapi jalan salib yang penuh kesetiaan. Dan Yesus juga bukan tipe yang diam saja melihat ketidakadilan. Sama sekali bukan. Dia justru secara aktif menantang sistem ekonomi dan agama yang menindas kaum miskin dan terpinggirkan. Waktu dia membalikan meja-meja penukar uang, itu bukan sekedar marah-marah biasa loh. Itu adalah sebuah pernyataan politik yang sangat keras terhadap sistem yang korup. Nah, disinilah kuncinya. Waktu dia berhadapan dengan Pilatus, Yesus mengklarifikasi bahwa kerajaannya itu punya model yang beda total. Bukan berarti dia apatis sama dunia ya, tapi artinya kerajaannya tidak dibangun di atas kekuasaan, militer, atau dominasi, melainkan di atas pelayanan, kebenaran, dan pengorbanan. Beda banget kan? Oke, kita sudah lihat dasar teologisnya dan teladan dari Yesus. Pertanyaan berikutnya jadi lebih praktis. Terus, gimana kita menerapkannya sekarang? Apa sih sebenarnya panggilan kita di dunia politik hari ini? Jadi, ini adalah paket minimumnya. Berlaku untuk semua orang percaya, nggak peduli apapun profesi atau panggilan spesifik kita. Mendoakan para pemimpin, hidup dengan integritas, dan menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah fondasi keterlibatan politik kita. Tapi, di atas fondasi itu, Tuhan ternyata memanggil orang-orang ke dalam peran yang beragam banget. Jadi nggak semua orang harus jadi politisi ya. Ada yang dipanggil bersuara dari luar seperti nabi, ada yang bekerja di dalam sistem seperti Daniel, ada juga yang memimpin secara langsung. Semuanya adalah peran yang valid dan sama pentingnya. Nah, mari kita perdalam dua pendekatan utama ini. Sumber yang kami bahas punya istilah yang menarik untuk menggambarkannya. Pendekatan nabi dan pendekatan pangeran. Ini kerangka yang sangat membantu kita untuk memahami ketegangan dalam keterlibatan politik. Coba lihat perbandingannya. Pendekatan nabi ini fokusnya menyuarakan kebenaran dari luar, tanpa terikat sistem, blak-blakan. Risikonya ya seringkali diabaikan. Di sisi lain, ada pendekatan pangeran, seperti Daniel atau Esther. Mereka bekerja dari dalam untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung. Resikonya, besar banget. Godaan kompromi dan tekanan politik yang luar biasa. Jadi, mana yang lebih baik? Idealnya adalah gabungan keduanya. Menjadi seorang nabi di dalam istana. Maksudnya punya kebijaksanaan untuk bekerja di dalam sistem, tapi di saat yang sama tetap memegang teguh integritas dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, bahkan ketika itu sulit atau berisiko. Ayat ini menggambarkan model itu dengan sempurna. Esther menggunakan posisinya di dalam istana bukan untuk keuntungan pribadi. Ia memakainya untuk menyuarakan kebenaran dan menyelamatkan bangsanya. Dia adalah contoh ideal seorang nabi di dalam istana. Tentunya keterlibatan seperti ini nggak mudah. Butuh lebih dari sekedar niat baik, butuh hikmat yang mendalam. Mari kita lihat beberapa prinsip praktis yang bisa jadi pegangan. Ini dia 4 pagar pelindung yang krusial. Pertama, hindari kemarahan buta, karena emosi tidak akan menghasilkan kebenaran. Kedua, selalu minta nasihat dari orang-orang bijak. Ketiga, tetapkan batasan moral Anda sejak awal.
Dan terakhir, ingatlah bahwa meskipun perdamaian itu penting, jangan pernah mengorbankan kekudusan demi sebuah kedamaian yang palsu. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Jangan lagi melihat politik sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi lihatlah sebagai sebuah ladang misi. Ini adalah sebuah arena di mana kita dipanggil untuk membawa pengaruh kerajaan Allah melalui keadilan, kasih, dan kebenaran. Ayat ini memberikan kita perspektif yang luar biasa. Apapun bentuk keterlibatan kita, entah itu sekedar berdoa, mendidik komunitas, atau bahkan sampai duduk di parlemen, semuanya adalah tindakan kesetiaan di hadapan Tuhan. Kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah latihan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Maka, kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Setelah memahami semua ini, dimanapun Anda berada, dengan karunia apapun yang Anda miliki, kira-kira apa panggilan spesifik Anda di ladang misi yang bernama politik ini?